ini adalah suatu perwujudan konkret bahwa setiap warga negara kita harus membela negara kita. Ketika pendiri negara ini mendeklarasikan kemerdekaan pada 1945, itu mencanangkan bahwa dasar negara kita itu Pancasila. Jadi ketika dasar, maka tentu tidak bisa digantikan. Dan kita kemudian, apakah masih relevan? Saya jawab masih, gitu ya. Karena nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam sila 1 sampai sila 5, itu sesungguhnya merupakan aktualisasi nilai-nilai dari masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, tinggal kemudian yang berbeda adalah tataran bagaimana kita membelajarkan, tataran bagaimana kita menanamkan. Kalau generasi dulu, generasi X, itu ada bagaimana menanamkannya lewat 36 butir Pancasila, ya kan waktu itu. Tetapi kemudian generasi yang sekarang itu khususnya dimulai pada tahun 1998, reformasi ya, reformasi waktu itu. Kemudian muncul generasi Z yang akrab dengan internet berada di tangan, maka pola pembelajarannya yang harus dibedakan. Artinya kemudian tidak bisa lagi dengan indoktrinasi, tetapi lebih ke arah bagaimana bermain peran atau mensimulasikan, kan begitu. Mensimulasikan sehingga aktualisasi nilai itu tetap relevan. Yang berbeda adalah pada tataran permukaan. Pada tataran permukaan, misalkan kita ambil kita harus saling tolong menolong misalkan. Saling tolong menolong kalau dulu harus datang, orangnya harus datang. Kalau sekarang ada perubahan nih, bisa kita tolong menolong lewat dunia maya. Jadi mengirim dengan dunia maya. Bisa juga tolong menolongnya tidak harus orangnya, misalkan diganti dengan perwujudan-perwujudan yang lain. Gitu. Saya pikir masih sangat-sangat relevan. Oke. Apa Prof? Implementasi yang paling sering diekspresikan oleh generasi Z saat ini? Oke. Generasi Z sesungguhnya ini generasi yang beruntung. Jadi menurut saya generasi yang beruntung karena dengan kita mengoptimalkan teknologi, kita bisa menggapai prestasi dimanapun berada. Kita bisa melakukan ikut kompetisi dimanapun berada tanpa ada batasan gitu. Ini keuntungannya generasi Z. Tetapi di sisi lain generasi Z ini harus memiliki filter yang kuat. Memiliki filter yang kuat bagaimana nilai-nilai ini cocok atau tidak dengan bangsa Indonesia atau dengan kehidupannya. Dan nilai-nilai mana yang tidak cocok. Nah ini menjadi problem kita bersama ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, ini nilai orang Indonesia dan ini bukan nilai orang Indonesia. Tentu ini kemudian orang tua, sekolah harus merubah pola pembelajarannya. Pola pembelajaran, metode pembelajarannya tidak cocok lagi dengan menggunakan indoktrinasi. Kalau dulu selalu ketika saya mungkin disebut sebagai generasi X begitu ya, kita ngomong Pancasila, seorang guru selalu bilang begini, sebutkan butir-butir sila ke-1, sebutkan butir-butir sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5, kan gitu. Tetapi kalau sekarang dibalik, kalau sekarang tindakan ini cocok atau tidak, kan gitu ya, cocok atau tidak dengan sila 1, sehingga pembelajaran bisa bermain peran. Maka ada metode bermain peran itu. Menurut saya ini memang semua pihak, khususnya bidang pendidikan, orang tua, dan masyarakat, mencoba memahami bahwa generasi sekarang memang yang ada di hadapan kita ini berbeda dengan dulu begitu. Mungkin itu Mbak, saya pikir. Sehingga alih-alih mampu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, justru memicu polemik dan gesekan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut Prof, bagaimana tentang opini tersebut? Oke, baik. Sesungguhnya kalau ini kita berbicara generasi Z ya, problem ini tentu tidak ada. Kenapa? Karena generasi Z ini kan mereka di dalam genggaman ini muncul beragam ya. Jadi ketika kita cek tari adat Indonesia itu kan muncul banyak banget, mulai dari Sabang sampai Merauke. Pakaian adat Indonesia juga muncul banyak sekali. Jadi perbedaan bagi generasi Z itu sudah hal yang biasa. Jadi generasi ini akan memiliki toleransi yang tinggi. Generasi ini karena di dalam genggamannya itu sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan begitu ya.
Tetapi yang kemudian lebih penting lagi adalah bagaimana menganggap perbedaan ini bagian dari kekayaan. Dari kekayaan bahwa inilah Indonesia. Sehingga orang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati juga. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda. Nilainya, nilai dasarnya sebenarnya mereka berbeda ya. Bagaimana menghargai sebuah perempuan itu dari Sabang Merauke itu memiliki perbedaan. Oleh karena itu seperti tadi kami katakan bahwa nilai-nilai yang dipakai di dalam sila-sila Pancasila itu merupakan nilai yang sifatnya general. Gitu. Mungkin itu Mbak. Okay. Langkah konkret apa sih Prof yang dapat dilakukan dan menarik untuk ditujukan kepada generasi Z dalam penguatan ideologi Pancasila ini? Oke. Kalau seminar, ini kan sebenarnya program ini sudah agak lama ya. Jadi seminar itu tumbuh dan berkembang mungkin tahun 90-an. Jadi waktu itu tahun 90-an seminar itu seperti jamur. Jadi banyak sekali ketika kita melakukan sosialisasi barang baru selalu lewat seminar. Nah sekarang ini mungkin kita karena sudah terbiasa ini melihat di teknologi, di internet itu kan banyak sekali orang berbicara ya. Jadi kita tidak perlu datang ke seminar, kita bisa datang di situ. Nah sekarang apa sesungguhnya yang paling pas? Kita memberikan solusi sesuai dengan karakteristik dari generasi itu. Jika generasi ini masuk dalam kategori generasi yang suka berprestasi, maka kemudian kajian-kajian untuk menyelesaikan problem masyarakat mungkin menjadi lebih pas. Kan gitu. Jika generasi ini adalah generasi yang pencipta seni, mungkin dengan lomba-lomba tema-tema seni yang mencirikan kekhasan Indonesia mungkin menjadi penting kan gitu. Tetapi bagaimana ini yang untuk sekolah? Sekolah memang sekarang sudah tidak bisa kita melakukan indoktrinasi, mengajarkan nilai-nilai Pancasila terdiri, tidak mungkin. Tetapi kemudian sekali lagi tadi kita katakan kita rubah metodenya, bisa langsung bermain peran gitu ya. Saya bisa membayangkan begini. Kalau pembelajaran itu difokuskan di dalam bermain peran, maka nilai karakter itu akan lebih mengena ya. Misalkan bagaimana kita membangun toleransi transportasi misalkan, ya kan? Kemudian bagaimana ketika kita naik bis, di situ ada perempuan hamil yang baru naik. Kira-kira yang generasi muda harus bagaimana? Oh harus berdiri, memberikan tempatnya kepada ibu hamil tadi, atau memberi tempatnya kepada kakek atau nenek yang baru naik dan seterusnya. Ini adalah suatu bentuk bahwa bagaimana pembiasaan itu lebih ditekankan. Generasi muda terkait penguatan ideologi Pancasila. Oke. Bahwa setiap warga negara Indonesia dari generasi X, generasi milenial, generasi Z, atau nanti kita menyebut generasi yang memang hidup dalam eranya, memiliki kewajiban bagaimana menjunjung tinggi ideologi negara ini. Jadi ini adalah suatu perwujudan konkret bahwa setiap warga negara kita harus membela negara kita. Karena membela negara kita tidak dalam posisi perang, maka kemudian bagaimana mengimplementasikan itu dalam bentuk membangun prestasi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak atas pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini kemudian bisa memberikan warna bagi